Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan di sini nama saya Rate beserta Ibu Rika Damayanti dan Ibu Rohana Desi Armasari. Di sini saya dan teman-teman akan melaksanakan UTS dengan mata kuliah kebijakan publik dan aplikasi dengan Bapak Daimun Abdor. Di sini kita akan menanyakan tentang kebijakan pengelolaan arsip dinamis yang dinamakan dengan Srikandi. Dan Srikandi ini menurut saya masih awam. Monggo Brika, apa yang dimaksud dengan Srikandi? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Rate. Saya akan mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan aplikasi Srikandi. Aplikasi Srikandi itu adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang meliputi pengelolaan arsip elektronik yang digunakan oleh dinas, terutama dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Nganjuk, dan ini masih baru ya, jadi masih tahap proses pengembangan. Bukan pengembangan, BIMTEK. Masih BIMTEK. Ya, masih BIMTEK. Jadi BIMTEK terus dilakukan untuk instansi-instansi yang ada di Kabupaten Nganjuk agar bisa segera menggunakan aplikasi Srikandi untuk tahun 2023. Jadi untuk tahun 2002 ini yang sudah bisa memakai aplikasi Srikandi hanya beberapa instansi saja. Kalau untuk aplikasi ini itu hanya untuk surat menyurat atau untuk semua dokumen, pengarsipan dokumen atau bagaimana gitu? Oh gitu. Kalau untuk aplikasi Srikandi sendiri itu sementara hanya untuk kegiatan surat menyurat ya. Ya. Berarti tidak untuk kemungkinan untuk pengembangan ke dokumen. Ya, itu mungkin juga, tapi ini masih sementara, ini masih hanya digunakan untuk kepentingan surat menyurat, contohnya untuk membuat surat undangan, pemberitahuan, laporan atau laporan tugas dinas itu. Disposisi? Ya, bisa. Ya. Bisa dilakukan antar dinas atau intern. Intern, ya. Sampai sejauh mana BIMTEK-nya ini Bu Rika? Ini kebetulan kita sudah mulai jalan ya, ada beberapa OPD di Kabupaten Nganjuk yang sudah mulai menggunakan aplikasi Srikandi. Contohnya di dinas kami, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, ini sudah mulai jalan. Jadi kita kalau ada surat masuk dan surat keluar, kita menggunakan aplikasi Srikandi ini. Itu sangat memudahkan kita untuk proses surat menyurat, karena kita tahu sendiri kan surat itu kadang kan ada yang kadang kalau kita lupa bisa hilang atau gimana lah. Dengan aplikasi ini. Srikandi ini kita lebih mudah karena ada dokumen digitalnya kan, jadi bisa dibuka. Kalau kita mau cari yang mulai bulan Januari sampai Desember dari tahun berapa jenengan input itu sudah ada terekam di situ, sudah otomatis tersimpan di situ. Berarti lebih mudah ya nantinya untuk kedepannya. Iya, itu lebih mudah. Padahal itu surat itu sekarang itu sangat-sangat berharga. Kalau kita sulit mencari, itu pasti bingung sendiri dokumennya itu di mana. Ya, kalau kita menggunakan aplikasi Srikandi ini kita lebih mudah. Jadi kalau kita ngirim surat itu kita nggak perlu lagi fotokopi. Iya betul ya. Jadi kita menghemat biaya kertas, biaya ATK berkurang, biaya kertas berkurang, biaya tinta juga berkurang karena kita sudah menggunakan aplikasi. Nah, semua sudah digitalisasi. Sistem digitalisasi. Jadi kalau seumpama kalau ada surat masuk gitu ya, nanti kita masuk langsung naik ke pimpinan. Dari pimpinan itu nanti di disposisi kemana itu ada nanti di dalam bimbingan Srikandi itu
masing-masing operatornya. Jadi ini nanti setiap dinas ada operatornya, ada adminnya. Ya. Admin masing-masing itu nanti yang bertanggung jawab untuk pengelolaan surat yang masuk dan keluar dari aplikasi Srikandi. Ya. Apakah aplikasi Srikandi itu hanya untuk saat ini untuk surat menyurat saja? Seperti contoh kepegawaian kita, seperti kenaikan pangkat, terus untuk pensiun, apakah itu sudah termasuk di aplikasi Srikandi Sudah itu? bisa diaplikasikan Iya. maksudnya. Untuk saat ini belum ya, belum bisa. Jadi aplikasi Srikandi ini sementara hanya untuk pembuatan surat masuk dan surat keluar. Jadi termasuk nanti kalau kita mengirim surat itu tidak perlu kita bubuhi dengan tanda tangan manual ya, kita langsung ya, digital. tanda tangan elektronik. Nanti sudah ada barcode-nya di situ nanti. Lebih mudah ya kayak Ya, gitu. makanya lebih- itu kan kita dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sudah beberapa kali mengadakan BIMTEK ya. Iya. Jadi teman-teman masing-masing dinas sudah memiliki aplikasinya itu. Ada. kalau aplikasi sudah Sudah ada, ada. ya masing-masing sudah memiliki operator dan Operator. adminnya ya. Jadi untuk tahun 2023 nanti kedepannya itu diharapkan semua OPD sudah menggunakan aplikasi Srikandi ini karena sudah ada surat edaran dari Bapak Bupati kita, PLT Bupati maksudnya. Ya lebih. Iya. Dan maaf saya mau menambahkan, Ya, ini monggo. aplikasi Srikandi ini berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Nanti bisa dibuka di masing-masing web, kan kita sekarang sudah bisa ya digitalisasi, webnya jadi sudah. nanti bisa di searching, di googling itu. Terus ada lagi Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Nanti bisa dicek di situ dasar dari Dasar hukumnya. ya, dasar hukum dari penerapan aplikasi. sistem aplikasi Iya, Srikandi itu. betul. Lebih mudah dan lebih efisien. Efisien, Ya. Terus mau tanya lagi, monggo Bu Rohana kalau bisa menjawab, apakah aplikasi ini ada kekurangan dan kelebihannya? Ya pastinya ada, Ya. pastinya ya. Ya. Kan Ya. ini dalam tahap pengembangan. Ya. Tapi untuk kalau kita tidak berusaha menerapkan kan kita nggak tahu kelemahannya ada di Ya. mana, kurangnya di mana, kan seperti itu tuh Iya, Bulika betul. ya. Kalau setiap aplikasi itu kan pasti ada Plus minusnya. ya, plus minusnya Iya. gitu ya. Kalau untuk positifnya atau nilai kelebihannya, ya kelebihannya itu kita bisa menghemat ATK ya, Ya, dan menghemat Waktu, waktu, terutama waktu. Iya. Terus kalau untuk kekurangannya, nah kalau untuk kekurangannya kita kalau sudah diklik gitu ya, diklik apa ya? Kayak di approve gitu. Ya kayak seperti di approve gitu, itu nggak bisa diedit. Jadi kalau sudah naik nggak bisa diedit. Jadi bisa diedit itu kalau kita kalau kita bikin lagi. Jadi solusinya itu, kelemahannya kalau salah kita harus bikin lagi. Jadi misalnya surat itu kita naikkan ke pimpinan, Ya. tapi pimpinan tidak berkehendak misalnya Nah. harus ini tidak seperti ini. Nah, kalau- perubahan itu jadi bikin lagi gitu. Iya, gini, kalau sudah naik ke pimpinan itu nanti ada itu ya, pilihan setuju atau tidak, harus dicantumkan seperti itu. Karena Nanti kan- kita langsung
bisa itu segera diaplikasikan, dicoba Oke, di instansi kita tunggu masing-masing. tahun 2023. Iya. 2023. Ini dinas kami sudah mulai jalan. Oh sudah, wah. Kita Sangat, sangat. sebagai dinas Percontohan. ya dinas yang, percontohan yang untuk Ya iyalah. membidangi kearsipan dan perpustakaan, kita harus Update. selangkah lebih maju dibandingkan dinas Harus lain. update. Apakah Bu berarti. Rika sudah bisa melakukan itu? Insya Allah sudah. Keren kan? Iya, berarti nanti Bu Rate kita sudah? belum. Sama. Oke, gitulah teman-teman. Inilah tentang aplikasi Sri Kandi. Di sini kesimpulannya bahwa Sri Kandi untuk tahun 2023 lebih dari pembuatan surat lebih ke Lebih praktis. dan digitalisasi. Oke, matur suwun untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.